Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga di hari ke-12 di tahun yang baru ini. Rabu 12 Januari 2022. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunati. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan serta kekuatan. Terima kasih untuk hidup yang dikaruniakan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami akan kembali melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi pegangan dan tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Amsal pasal 24 ayat 10 yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Begini tertulis, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah kesuksesan yang tertunda. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan, bukan? Mungkin gagal dalam mendapatkan cewek atau cowok idaman, gagal diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang diincar, gagal mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan, gagal dalam membangun bisnis, gagal dalam usaha atau pekerjaan, gagal membangun rumah tangga, dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi kegagalan tersebut? Adakah di antara saudara-saudara di tahun yang baru ini membuat resolusi untuk bangkit dari kegagalan dan kali ini harus sukses, harus berhasil? Ada ungkapan yang sangat terkenal. Saya yakin saudara-saudara pasti tahu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Setujukah saudara-saudara dengan ungkapan ini? Atau ungkapan itu hanya sekadar kata-kata penghiburan belaka bagi orang-orang yang mengalami kegagalan? Jawabannya tergantung. Tergantung pada orang yang mengalami kegagalan. Tergantung kita, kalau kita yang mengalaminya. Kalau kita berhenti pada kegagalan tersebut dan tidak mau berusaha lagi, putus asa, ya kegagalan akan tetap menjadi kegagalan. Tidak akan pernah berubah menjadi kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi kalau kita mau belajar, mau mengambil hikmah dari kegagalan tersebut, apa yang membuat gagal, apa yang salah, mau memperbaiki apa yang salah dan berusaha lagi dengan lebih keras, membuat perhitungan dan perencanaan yang lebih matang, lalu melakukannya dengan lebih baik, maka sangat mungkin kegagalan itu akan menjadi kesuksesan yang tertunda. Kegagalan itu akan berubah kemudian menjadi kesuksesan atau keberhasilan. Mengenai hal ini, ada banyak sekali contoh. Bahkan bisa sangat memotivasi orang agar tidak ditenggelamkan oleh kegagalannya. Mungkin yang paling sering dicontohkan itu Thomas Alva Edison ya, yang disebut-sebut sebagai penemu terbesar di dunia. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah keberhasilan ditentukan oleh 2% kepandaian dan 98% kerja keras.
Ya, barangkali ia belajar dari pengalamannya. Ia adalah orang yang sangat jenius, namun untuk penemuan-penemuannya itu, ia harus bekerja keras. Untuk menemukan kawat pijar untuk bolam lampu misalnya, katanya sampai 9.000 kali mengalami kegagalan dan mencobanya kembali. Untuk aki 10.000 kali. Entah hitungannya benar segitu atau tidak, tetapi poinnya adalah usaha dan kerja keras yang tidak mengenal putus asa itu. Contoh lain lagi yang bisa dikisahkan antara lain Soichiro Honda. Ia mulanya adalah seorang montir di sebuah bengkel di Jepang. Pada suatu ketika ia menemukan ide untuk membuat suatu ring piston dan menjualnya ke Toyota Corporation. Pekerjaannya ditolak Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar perusahaan. Kemudian ia mencoba berbagai model dan akhirnya menemukan suatu model yang dapat diterima Toyota. Selanjutnya, ia bermaksud mendirikan pabrik sendiri untuk memenuhi permintaan Toyota. Tetapi karena Jepang sedang mempersiapkan perang, ia tidak diberi semen oleh pemerintah. Apakah ia menyerah? Tidak. Ia dan timnya kemudian menemukan proses untuk membuat semen dan menggunakannya untuk mendirikan pabrik. Dalam masa perang, pabrik tersebut terkena 2 kali ledakan bom yang menghancurkan hampir semua fasilitas penting. Honda mencoba mendirikan kembali pabrik tersebut dengan mengumpulkan semua kaleng bensin dan menyatukannya hingga akhirnya berdirilah kembali pabriknya. Namun berikutnya gempa datang dan kembali pabriknya rata dengan tanah. Ditambah krisis ekonomi melanda Jepang akibat Perang Dunia Kedua. Honda pun mengalami kebangkrutan total dan jatuh miskin. Setelah berdiam diri di rumah selama beberapa saat, Honda kemudian mengikatkan sebuah mesin pada sepedanya dan jadilah sebuah sepeda bermotor. Rupanya benda tersebut menarik minat banyak orang yang melihatnya. Akhirnya pesanan melonjak tak tertampung. Itulah awal mula berdirinya kerajaan Honda Motor Company. Kini hampir di semua jalanan, di kota-kota, desa-desa, bahkan di seluruh dunia, kita banyak menjumpai kendaraan bermerek Honda. Lagi, itu tadi sebuah contoh tentang bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, dengan usaha yang tekun dan kerja keras yang pantang menyerah, serta tidak mengenal putus asa, dan akhirnya berbuahkan keberhasilan. Tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dan tetap gagal, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka putus asa dan berhenti berusaha, menyerah. Nah, saudara-saudara termasuk orang yang mana apabila mengalami kegagalan? Tetap bertekun dan berusaha lagi dengan lebih baik? Atau putus asa, berhenti berusaha, dan menyerah? Penulis kitab Amsal memberikan sebuah peringatan yang sangat baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Peringatan ini dapat kita pahami sebagai nasihat agar kita jangan pernah menjadi tawar hati ketika terjadi hal-hal yang menyesakkan
dalam kehidupan kita. Tawar hati itu kehilangan semangat, frustrasi, putus asa. Tawar hati akan melemahkan kekuatan dan daya juang kita. Terlebih, kita ini adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan, dan penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami tidak luput dari kegagalan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak menjadi tawar hati saat mengalami kegagalan. Bagi kami yang saat ini sedang berjuang dan berupaya bangkit dari kegagalan, mampukan kami untuk berusaha dengan tekun, pantang menyerah, tidak berputus asa, dan kiranya dapat membuahkan kesuksesan atau keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Selamat menjalani kehidupan kita dengan usaha yang tekun, pantang menyerah, tidak mengenal putus asa. Dan selamat bangkit dari kegagalan dan sukses. Tuhan memberkati.